Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvin Juan Ataya yang akan menyampaikan pendapat saya mengenai tentang keberagaman yang ada di sekitar kita, khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Kota Depok. Dengan berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya, keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita adalah bentuk anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga dengan baik agar tetap utuh. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat pesan yang begitu mendalam, yaitu tentang perbedaan. Perbedaan yang ada, baik itu dalam agama, suku, ras, budaya, maupun adat istiadat, tidak menjadikan alasan untuk perpecahan, melainkan menjadikan kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Keberagaman memberikan kita kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling menghargai satu sama lain. Dengan keberagaman, kita diajarkan untuk membuka pikiran dan hati terhadap perspektif yang berbeda, sehingga dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika membutuhkan komitmen dari setiap individu yang ada. Dibutuhkan toleransi, sikap saling menghargai, dan untuk mau berhidup berdampingan dengan damai. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga persatuan bangsa, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa negara Indonesia yang adil dan sejahtera. Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan kita sebagai bangsa Indonesia. Semboyan ini mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Jika keberagaman dikelola dengan bijak, maka keberagaman yang ada akan menjadi kekayaan yang tak ternilai, bukan menjadi konflik atau masalah besar. Izin Bapak Ibu Fasilitator, saya Arvin Jonataya ingin menambahkan sedikit tentang pendapat saya akan pentingnya menjaga keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pernah teman saya bertanya, apa dampaknya tentang jika kita tidak menjaga keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika? Menurut saya, jika kita tidak menjaga keberagaman dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, beberapa konsekuensi dapat muncul, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, meningkatnya konflik sosial, itu udah pasti banget. Ketidakseimbangan dalam menjaga perbedaan dapat memicu konflik antara kelompok, suku, agama, ras, budaya, maupun adat istiadat. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan masyarakat. Lanjut, yang nomor 2 menurut saya adalah menurunnya persatuan dan kesatuan. Kenapa demikian? Karena Indonesia adalah negara yang berdiri di atas keberagamannya. Jika nilai Bhinneka Tunggal Ika diabaikan begitu saja, maka rasa persatuan bisa melemah sehingga memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat ataupun suku, ras, agama, dan lainnya. Nah, lanjutnya nomor 3, diskriminasi ketidakadilan. Yang kita tahu, ketidakpedulian terhadap keberagaman bisa menyebabkan banyak diskriminasi dan tentunya marginalisasi terhadap kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena ketidakadilan sosial yang merugikan pihak tertentu. Yang keempat, menghambat kemajuan bangsa. Sangat jelas. Keberagaman adalah kekuatan jika dikelola dengan baik. Tetapi jika diabaikan, potensi ini justru menjadi beban atau bahkan memicu konflik-konflik yang akan datang dan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat tertentu. Yang pertama, hilangnya kolaborasi dan toleransi terhadap umat beragama lain, suku, ras, agama, dan dapat menghambat pembangunan dan inovasi bangsa. Yang terakhir, nomor 5, hilangnya identitas sosial. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Jika kita tidak jaga
kita bisa kehilangan warisan budaya dari leluhur kita dan nilai-nilai yang membuat Indonesia unik di mata dunia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga yang namanya keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, sejahtera, damai, dan tentram selalu, ya kita harus menjaga yang namanya. Lalu bagaimana cara kita menjaga yang namanya keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika? Oke, pertanyaan ini cukup menarik, namun kita jawab dengan singkat ya teman-teman. Yang pertama, menurut saya adalah menghargai perbedaan. Kenapa demikian? Kita, bangsa Indonesia, memiliki suku beribu-ribu macam. Terus agama ada 6, dan lain semacamnya. Kita tuh bisa berbeda-beda dengan teman kita. Si A sukunya apa, dan si B sukunya apa. Tetapi, kita harus menghormati tradisi, budaya, bahasa, dan kepercayaan orang lain. Oke, dilanjut yang kedua, di sini ada menumbuhkan sikap toleransi. Yang dimaksud menumbuhkan sikap toleransi itu memahami dan menerima perbedaan tanpa merasa superior ataupun bahkan menjelekan atau mencela teman ataupun suku, ras maupun agama. Itu sangat tidak boleh, teman-teman. Jadi di sini pentingnya menumbuhkan sikap toleransi. Terus yang dimaksud sikap toleransi ada juga yang namanya berempati terhadap kondisi yang dimaksud itu adalah dengan pandangan orang lain. Jadi kita tidak boleh membedakan antara si A orang kaya, si B orang miskin, miskin. Kita tuh harus bersatu ya teman-teman, tidak boleh memandang harta. Dilanjut di sini yang ke nomor 3 ada pendidikan multikultural. Apa sih itu? Oke, itu tuh sama aja kayak semacam mengajarkan nilai keberagaman sejak kecil atau sejak dini, baik di keluarga maupun di sekolah. Yang kedua itu artinya kayak membiasakan anak-anak seperti anak-anak PAUD untuk mengenal budaya, adat istiadat dari daerah lain. Oke, dilanjut yang nomor 4. Di sini tuh ada meningkatkan komunikasi antar kelompok. Kenapa? Karena untuk membuka ruang dialog antara kelompok A dengan kelompok B atau kelompok yang berbeda untuk saling memahami dan bekerja sama. Yang kedua, menghindari stereotip negatif atau prasangka buruk pada kelompok lain. Lanjut yang nomor 5, di sini tuh ada memperkuat rasa nasionalisme. Apa sih memperkuat rasa nasionalisme itu? Dapat disimpulkan mengutamakan identitas sebagai warga negara Indonesia tanpa menghapus identitas budaya lokal daerah masing-masing. Yang kedua dapat saya simpulkan menjaga kebanggaan terhadap simbol-simbol negara seperti Pancasila, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan. Yang keenam, di sini melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial ini berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya seperti festival, kerja bakti, gotong royong, dan atau kegiatan masyarakat lainnya. Terus ada juga yang namanya membina persahabatan dengan orang dari latar belakang berbeda. Menjaga kerukunan antara tetangga yang berbeda agama, terus berbeda suku, dan lain semacamnya, teman-teman. Oke, yang terakhir, di sini ada nomor 7, menolak ujaran kebencian dan hoax. Kenapa demikian? Yang kita tahu, kita dapat diadu domba dengan hoax yang salah atau sumber-sumber yang salah. Dan kita harus dapat memilah sumber-sumber informasi dari digital, contoh saja dari handphone, media sosial, ataupun semacamnya. Kita harus meriset dulu yang namanya kefaktaan atau kevalidasian. Oke, teman-teman. Dan tidak menyebarkan informasi yang memecah belah atau mengandung kebencian. Nah, di sini kita harus memilah-milah dulu mana baik, mana yang benar, mana yang salah. Kita tuh harus
meriset lah. Kita harus banyak meriset, membaca, meliterasi ulang kembali, dan tanya dulu, jangan langsung nuduh ataupun berprasangka buruk kepada orang lain. Yang terakhir, bersikap kritis terhadap berita yang berpotensi. Nah, di sini tuh yang sudah saya sebutkan tadi, harus meriset dan tidak boleh terpandang atau terfokus pada satu berita saja. Mungkin kita harus perbanyak relasi lagi, seperti mencari web lain ataupun sumber-sumber lain yang dapat kita peroleh, dan menanyakan langsung jika bisa kepada orangnya tersebut. Jangan mudah terpercaya kepada orang lain, apalagi ke media sosial. Ya, mungkin cukup sekian pendapat saya tentang keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf bila salah kata ataupun pengucapan yang tidak benar. Saya Arvin Jonataya, mohon maaf sebesar-besarnya. Manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.